Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk sama-sama melanjutkan selayang pandang gitu ya, surat-surat di akhir juz ke-28. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji ya kesehatannya, ya, termasuk Teh Ida ya, yang menjadi penggawa acara ini, kabarnya juga sedang diuji kesehatannya, dan juga barangkali yang lain juga seperti itu. Ya, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan kita di surat At-Thalaq. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas dari sisi fikihnya ya, bagaimana situasi rumah tangga yang akhirnya secara realitanya tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian agama kita ya, Allah menurunkan panduan yang sangat rinci terkait dengan hal ini. Memang kita baca di surat Al-Baqarah, kita juga menemukan penjelasan tentang At-Thalaq ini, ya, tapi nggak banyak ya. Dan lengkapnya, ya, sisanya adalah kita baca di surat At-Thalaq ini. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita review sisi-sisi yang lain ya, kita ulang sisi-sisi yang lain yang barangkali tidak terkait langsung dengan sisi fikihnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Islam itu adalah sistem yang universal ya, mencakup semua aspek ya, kehidupan kita, dan juga bersifat realistis ya, tidak mengesampingkan sisi-sisi manusiawi yang ada kelebihan kekurangan ya, sehingga ketika rumah tangga itu ya sudah diupayakan untuk tetap dipertahankan, namun tidak kunjung ya bisa ya, maka Islam memberikan solusinya, ya sudah ya, akhirnya terjadi perceraian, meskipun dalam ayatnya berulang-ulang ya Allah menginginkan agar rumah tangga itu tetap dipertahankan, kalaupun sudah tidak bisa ya dijaga ya semua adab dan etikanya, sehingga tidak ada kezoliman atau juga korban ya, terutama dari sisi anak. Nah, menarik kita bahas ungkapan seorang ulama, Asy-Syaikh Sayyid Qutb rahimahullah, ketika beliau memberikan catatan terhadap surat ini, bahwa ini adalah indikasi tentang pentingnya ya, pertama keluarga ya, pentingnya keluarga dalam Islam, yang kita baca, kita dengar setiap kita mendatangi walimatul ursy ya, di surat Ar-Rahman ayat 21. Kemudian juga kita baca di rangkaian ayat-ayat tentang puasa ya, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa kalian masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Juga di surat Al-Baqarah Allah juga menjelaskan tentang nisaukum harsul lakum ya, bahwa istri-istri kalian itu adalah tanah tempat bercocok tanam. Ini indah sekali, permisalannya adalah ya, tanah untuk bercocok tanam ya, harsul lakum. Kalau kita perhatikan daur ya, daur tanam para petani itu kan ada masa-masanya ya. Ada masa panen, kemudian nanti nunggu dulu diolah lagi si tanahnya. Ya, kalau ada yang mengganggu juga dijaga, dibersihkan, dipupuk gitu ya. Dan memang seperti itu, ada jeda-jeda ya.
Ya, makanya kita membaca kesempurnaan ya seorang anak itu mendapatkan selama 2 tahun ya penyusuan dari ibunya. Ya, ini juga mungkin terkait ada bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar ya. Ada jeda-jedanya gitu. Kemudian yang kedua, menurut beliau ya, Islam menganggap perkawinan itu sebagai sarana pensucian dan peningkatan. Mulai dari awal ya. Ini sarana pensucian dan peningkatan termasuk ketika sampai terjadinya perceraian. Ya. Di situ kan ada jaminan sosial, ada juga semua nilai-nilai kebaikan tetap dijaga ya. Nafkah, kemudian juga pembiayaan terhadap anaknya yang jangan sampai menjadi korban ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem Islam yang bersifat realistis ya, dan sesuai dengan fitrah. Bahwa kehidupan real manusia itu memang membuktikan adanya kondisi kehancuran. Meskipun sudah diupayakan, di maintenance ya, semua ikhtiar sudah dilakukan, tapi realitanya ya sangat mungkin ya akan terjadi kondisi kehancuran dan Islam memberikan solusi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, catatan dari beliau bahwa dari rangkaian syariat ini ya, ayat-ayat tentang tolak perceraian itu menunjukkan bagaimana Islam itu tidak tergesa-gesa ya dalam memutuskan hubungan perkawinan yang sangat sakral ya, sejak terjadi perselisihan yang pertama kali. Itu sudah hadir Islam itu ya supaya tetap bisa terjaga ya ikatan perkawinannya itu ya. Dan Islam mengikat hubungan ini dengan kuat ya, dengan istilah nanti misakon golizo ya. Kita baca di dalam Al-Quran ada 3 kali ya, penyebutan misakon golizo, perjanjian yang sangat kuat. Pertama di surat An-Nisa ya, ayat 21 itu memang terkait dengan kehidupan suami istri ya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini pernikahan diistilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Mitsak sendiri itu sudah perjanjian kuat ya. Ditambah dengan sifatnya ghalidha itu berarti memang sangat kuat ya. Nah, di ayat yang lain tuh di surat An-Nisa juga ayat 154 ya, itu tentang Allah mengambil janji setia dari Bani Israel ya. Ya. La ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi janganlah kalian melanggar ya aturan di hari Sabtu dan kami telah mengambil dari mereka. Ini Bani Israel ini kaum yang memang Allah berikan karunia yang banyak ya dengan tidak pernah ditinggalkan dari bimbingan ya seorang nabi ya. Selalu ada lagi nabi, ada lagi nabi. Dan Allah kemudian wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Dan yang terakhir adalah di surat Al-Ahzab. Ketika Allah menyebutkan semua nabi, wa id akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, begitu juga wa minka, dan dari kamu sendiri, itu Nabi Muhammad SAW, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Dan juga dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Jadi ini betapa Islam sangat mengharapkan ketika terjadinya ya, ijab qabul ya, pertemuan persatuan antara dua insan itu memang dengan ikatan yang sangat-sangat kuat ya. Sehingga Islam tidak akan membiarkan ikatan yang ya, diharapkan ini menjadi salah satu tangga ya, tangga pembinaan, tangga pembentukan masyarakat madani ya, kemudian pemerintahan Islami dan selanjutnya. Ya, ini tangga yang penting ya, tidak akan dibiarkan ya seperti itu aja gampang
berakhir gitu ya. Nah, sehingga Islam ya tidak membiarkan ikatan terlepas kecuali setelah melakukan usaha dan terbukti tidak bisa dipertahankan. Ya. Nah, di antara usaha-usaha yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat Quran, kita baca di surat An-Nisa ayat 19. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ini secara khusus ya, Al-Qur'an mengajak kepada suami untuk bersabar ya, terhadap istrinya ya. Dan bergaulah dengan mereka secara baik bil ma'ruf. Kemudian bila kamu ya, tidak menyukai mereka, ya, maksudnya istri ya, maka bersabarlah. Ya. Fa'asa an takrahu syai'an, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu darinya ya, yang ditemukan pada pasangannya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, jadi ini suami diajak untuk bersabar dan membuka jendela misteri ya. Jadi ada kebaikan yang banyak di sini. Ini kan suatu misteri ya. Khairan katsira. Dan dalam Al-Qur'an penyebutan khairan katsira juga hanya 2 kali untuk urusan rumah tangga ya, bersabar dalam urusan rumah tangga itu disebut dengan khairan katsira. Kemudian juga untuk urusan mendapatkan hikmah dari pemahaman Quran itu juga disebutkan dengan khairan katsira. Jadi kenapa hanya 2 kali ya? Ini berarti ada korelasi yang sangat kuat ya antara kehidupan rumah tangga dengan panduan Al-Qur'an yang Allah turunkan. Karena dua-duanya disebutkan dengan khairan katsira. Nah, kemudian juga ketika masih berlanjut gitu ya, maka cekcok itu, perselisihan itu tidak langsung berujung kepada perceraian. Itu bukan ide pertama setelah nggak berhasil ya bersabar, tapi ya lakukanlah upaya-upaya untuk islah dan melakukan upaya-upaya melalui mediasi ya dengan pihak lain. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatirkan shiqaqa bainihima, persengketaan di antara keduanya, maka ya utuslah hakaman min ahlihi, ya seorang ya hakam yang dia bijaksana, dia wise gitu ya. Ya dari keluarga laki-laki wa hakaman min ahliha. Dan utusan yang juga seperti itu kualifikasinya dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya memang bermaksud mengadakan perbaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini bagaimana Al-Qur'an memang menginginkan ya ada upaya-upaya maksimal ya sebelum terjadinya perceraian. Bahkan kalau kita nanti baca ulang ya secara cepat rangkaian ayat-ayat tentang tolak di surat ini, itu juga Allah membiarkan dan meminta istri yang dicerai selama masa idahnya itu tidak diusir dari rumahnya. Ya, siapa tahu nanti ada perubahan gitu ya. Terkenang kembali, nanti bisa rujuk lagi. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, kita lihat rangkaian ayat-ayatnya ya. Secara cepat ya. Kita tidak akan fokus ke bab-bab fikih ya. Nah, di ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fataliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Ini sudah kita bahas bagaimana adanya iltifat, adanya transisi dari khitab ya, yang diajak bicaranya adalah nabi ya. Tapi kemudian ada tolaktum, ini antum, berarti kalian ya. Ya, ini berarti sebetulnya syariat ini berlaku umum untuk semua. Ya, tapi ketika yang dipanggil adalah sang panglimanya, ya, komandannya,
Maka ini berarti menunjukkan betapa pentingnya perkara ini ketika ada iltifat. Kemudian wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Tuhan kalian, la tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dari rumah suaminya, tapi disebutkan dari rumah, ya, hunna ini kembali kepada istri-istri tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menarik di sini bahwa takwa itu didahulukan sebelum larangan mengeluarkan istri dari rumahnya. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin. Jadi takwa didahulukan sebelum larangan mengeluarkan istri dari rumah. Jadi mulai dari ayat pertama, ini tema takwa itu selalu menjadi diulang-ulang, ya. Takwa, tawakal gitu ya. Meskipun tema takwa dan tawakal itu kan juga umum ya. Tapi ternyata ketika kita menemukan tema takwa yang diulang-ulang banyak di surat ini, berarti ini adalah kasus yang spesial, di mana takwa itu menjadi sesuatu yang eksklusif dalam kondisi ini gitu. Jadi wattaqullaha rabbakum, takutlah kepada Allah, dan tidak cukup hanya wattaqullah, takwalah kepada Allah. Bahkan disebutkan robbakum, ditambahi dengan robbakum. Jadi Rob ini ya salah satu nama Allah yang menyebutkan bagaimana Allah sebagai provider kita, ya, menyediakan semua kebutuhan kita, kemudian memastikan manusia itu sampai pada tahapan-tahapannya gitu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja gitu ya. Diperhatikan gitu ya. Nah, itu Rob. Cik atulah Allah saja gitu ya memperhatikan kamu gitu. Maka dalam urusan seperti ini gitu, ingat kebaikan-kebaikan Allah, sehingga nanti ya, ketika mengingat Allah, ya, orang akan siap gitu ya, siap mengalah, siap berlapang dada gitu ya, meskipun mungkin kesalahannya bukan pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri yang dicerai di ayat ini memang tetap tinggal di rumah suaminya. Untuk apa ini? Ya, tadi memberikan peluang rujuk. Nanti kalau memang untuk patarosnya tidak saling tanya gitu ya. Saling membelakangi, nanti gantian masuk kamar mandi. Masuk kamar juga gantian sih. Tapi ketika kelihatan secara fisik dekat, ya itu ada waktu untuk gencatan senjata dan berpikir. Mungkin ada kenangan-kenangan yang bisa dikembalikan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang lain yang kita garis bawahi adalah watilka hududullah, ya. Watilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Ya, itulah batasan-batasan Allah. Lagi-lagi disebut Allahnya ya. Lagi-lagi disebut Allahnya. Ya. Orang beriman itu ya ketika betul-betul ya keimanannya itu kan terjadi respon ya ketika disebutkan nama Allah. Ya, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Jadi ini disebutkan juga watilka hududullah. Ya. Seorang mukmin itu tidak akan berani ya melanggar batasan-batasan sang raja di raja itu. Ya, kita perhatikan bagaimana perbatasan suatu wilayah itu kan juga sangat-sangat ya ekstra ketat ya, dan ya bisa jadi kalau melintas langsung ditembak ya. Ya langsung lah gitu ya, ada tindakan, ada eksekusi. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu ya, sesuatu yang baru. Ya. Siapa sih yang mengetahui hal yang gaib ya, tentang hukum ini gitu. Kenapa Allah
tetap memerintahkan istri itu ya di rumah, jangan kemana-mana gitu ya, selama masa iddah itu. Ya, ya dengan mengikuti aturan Allah meskipun berat. Berarti di sini pada kalimat ya yang ini, ya, kamu tidak mengetahui, ya, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Ini ada semacam harapan gitu ya, harapan adanya kebaikan. Ya. Nah, itu yang di ayat pertama bisa kita lihat. Ya. Kemudian, nah kok yang ini ya? Oh, sebentar. Oh, salah. Sebentar. Saya salah ini. Sebentar. Salah ngambil slide-nya. Ini gitu. Sebentar ya, Pak Ibu. Oh iya. Ini mah udah kan. Nah ini, kita langsung ke ayat kedua ya. Ya, slide-nya belum direvisi ya. Baik, ayat kedua. Ya. Ini bicara tentang ketika sudah menjelang akhir masa iddahnya, maka harus menentukan sikapnya. Fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Jadi silahkan ya segera tentukan, kalau mau rujuk ya rujuklah dengan baik bima'ruf. Jangan ngagang-gayong gitu ya. Oke lah rujuk lagi, tapi kemudian disakiti, dizolimi ya nggak boleh ya, bima'ruf. Au fariquhunna bima'ruf. Maka ketika ya dilepaskan cerai itu juga harus dengan baik. Nanti silahkan Bapak Ibu dibuka, ada perbedaan kosakata di sini fariquhunna dengan di surat Al-Baqarah itu tasrih ya atau ausarihuhunna. Ya. Apa bedanya? Ya, kalau fariquhunna ini memang masih mungkin untuk rujuk lagi ya, untuk balik lagi. Dan dengan pola kata fariqu ya, ini adalah memang ada dua pihak yang terlibat. Ada dua pihak yang terlibat. Suami dan istri itu ikut kontribusi gitu. Tapi kalau tasrih ya, itu berarti sudah tidak mungkin lagi rujuk ya. Jadi sudah talak 3. Makanya itu di ayatnya at-talaqu marratan. Setelah itu baru ya tentang tasrih. Nah, kemudian dalikum yu'adu bihi atau wa ashidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dan hendaklah tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dalikum yu'adu bihi. Nah, ini yang ingin saya ya kita tambahkan di sini. Ya, ada yu'adu yang diterjemahkannya demikianlah diberi pengajaran. Diberi pengajaran. Ini adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ya ini majhul ya. Kata kerja pasif ini memang ada fungsinya ya. Banyak implikasinya disebutkan dengan bentuk pasif itu. Jadi yu'adu itu pasif bentuknya. Nah, apa implikasinya? Misalnya gini, saya diajari matematika. Diajari matematika. Nah, siapa yang ngajar? Nah, itu kan bisa banyak ya. Ya, guru A, guru B, guru C ya. Jadi banyak kemungkinannya siapa yang ngajarnya. Jadi ini memperluas cakupan. Ya. Nah, begitu juga dengan diberi pengajaran ini berarti memperluas cakupan itu gitu. Ya. Yang berikutnya adalah implikasi dari penggunaan pasif itu menunjukkan tindakannya itu gampang dilakukan. Menunjukkan kemudahan tindakan. Itu dengan bentuk pasif. Sahawelah yang melakukan gitu, itu pasti bisa gitu. Itu dengan bentuk pasif gitu. Ya. Nah, di sini berarti memang dalikum yu'adu bihi itu berarti pengajaran itu ya, pengajaran itu akan dengan mudah didapat, nasihat itu akan mudah didapat, tapi syaratnya kuncinya siapa? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Masya Allah.
ya, bagi mereka atau orang yang ya, beriman yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini ada kana, ini menunjukkan waktu yang sudah lewat, ya, past tense gitu ya, kana. Tapi diikuti dengan fiilnya fiil mudhari. Berarti istimror, continue. Jadi orang-orang yang menjaga betul ya keimanan kepada Allahnya, ya, mereka lah yang ini juga kaidahnya umum ya. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu biasanya gampang mendapatkan nasihat, gampang mendapatkan pengajaran. Nah, itu umum ya, berlaku di mana saja dalam kondisi apa saja. Tapi ketika dalam kondisi rumah tangga yang hampir bercerai seperti ini, konflik yang begitu membesar, ya, ini lebih-lebih lagi dibutuhkan gitu. Ya, lebih-lagi dibutuhkan untuk yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Masya Allah ya. Di sini kita kenal istilah makhraj ya, makhrajul huruf ya, makhrajul huruf ya. Terjemahannya tempat keluar ya, makhraj itu. Ya, dalam terminologi tajwid ya. Padahal kalau yang dimaksud adalah tempat keluar ya, itu sebetulnya ada istilah yang lebih pas ya. Istilahnya adalah mukhraj. Itu tempat keluar ya. Tapi makhraj ya, makhraj ini terjemahannya bagus ini, jalan keluar. Makhraj itu jalan keluar. Dan hanya ada satu kali ini. Satu kali saja penyebutan makhroja itu dalam Al-Quran. Hanya sekali aja. Nah, ini menunjukkan bagaimana eksklusifnya permasalahan, bagaimana peliknya permasalahan, dan juga bagaimana eksklusifnya solusinya ini. Dan dari mana itu? Dari ketakwaan. Dari ketakwaan. Memang bisa ya, saat terjadi masalah rumah tangga datang ke konselor gitu ya, bisa itu. Ya, bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara bersabar, bersikap, bisa itu. Tapi yang paling utama dan menjadi sumber adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagaimana dua insan ini, ya, suami istri ini diajak untuk memperbaiki ketakwaannya kepada Allah itu. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kan begitu ya. Di ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282, wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kalian itu. Wa yu'allimukumullah. Itu ayatnya panjang banget ya, satu halaman gitu. Ya. Ditutup dengan takwalah kepada Allah. Itu kan bab yang juga rumit ya, masalah keuangan, pinjam meminjam, ya, utang piutang gitu ya. Rumit banget itu. Ya. Nah, diakhiri dengan wattaqullah. Nah, ini juga sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Sekaligus menunjukkan bagaimana di sini peranan yang sangat eksklusif dari ketakwaan. Ya. Di dalam situasi seperti ini. Ini kan ayat yang sering kita dengar ya dalam ceramah-ceramah ya. Biasanya potongannya di sini aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar itu berlaku umum kaidahnya. Tapi karena ini ya, disebutkan di sini di ayat-ayat tentang at-thalaq ya, perceraian, berarti ini lebih-lebih lagi ya, kebutuhan ya, kita ya, terhadap ya, ketakwaan kepada Allah. Ya. Insya Allah ya kalau takwanya dibangun, dikuatkan lagi, takwa itu kan berarti betul-betul yang merasakan ya, kehadiran Allah, betul-betul memahami ya bagaimana Allah dengan semua sifat-sifatnya, akan muncul rasa takut gitu. Akan muncul rasa takut dan tidak akan berani ya berbuat zalim dan siap berkorban ya. Itu takwa begitu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita lihat di lanjutan ayatnya ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, ini juga dilanjutkan dengan tentang balasan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Rezeki itu bukan berarti kekayaan harta ya. Ya, tapi juga hal-hal yang mungkin lebih besar di sisi Allah ya. Bisa berlapang dada, ya, bisa menerima, bisa ridho dan sebagainya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini yang belum kita bahas lebih dalam ya, bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan ya, keperluannya. Fahuwa hasbuh. Ini kan hubungannya if then ya, jika maka gitu. Jadi syarat di sini dan menjadi jawab syarat ya. Nah, Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah menyebutkan bahwa ya, ayat 2 dan 3 ini menjelaskan ruang tipu daya dalam kondisi ini itu sangat luas gitu ya. Orang berbuat ya menipu gitu ya dalam kondisi seperti ini sangat luas dan cara-caranya sangat banyak gitu. Ruang tipu daya dalam kondisi ini sangat luas dan cara-caranya sangat banyak. Maka tawakal atau bersandar kepada Allah dan tinggalkan semua upaya tipu daya itu, pasti Allah akan cukupkan. Biasanya kan begitu ya, karena terbawa emosi, ingin saling menyakiti gitu ya. Banyak itu cara-caranya gitu ya. Nah, Allah katakan, udah tawakal kepada Allah. Kamu jangan ya berbuat ya, kezaliman dalam situasi ini. Kalaupun dizolimi ya, udah serahkan kepada Allah, nanti akan Allah ya fahuwa hasbuh ya. Insyaallah ya akan dijaga oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya nah ini tadi ungkapan dari Said Qutb rahimahullah ya. Ruang tipu daya dalam kondisi sangat luas dan cara-cara yang sangat banyak. Baik. Kemudian di ayat keempat, semoga waktunya cukup ya. Ayat keempat diulang lagi ya. Ini kan bicara tentang wanita yang menopause atau yang belum haid ya. Maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, masa iddahnya 3 bulan. Kemudian yang hamil maka waktu iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masyaallah ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikannya baginya kemudahan dalam urusannya. Memang kemudahan ini kan adalah kemudahan ya, kemudahan dalam urusan, dalam setiap urusan ya, dimudahkan oleh Allah. Ini kan puncak harapan manusia. Bagaimana ketika Allah memberikan kemudahan dalam perkara yang kita hadapi, sehingga tidak ada kesusahan, tidak ada beban yang berat, tidak ada kerumitan, tidak ada kesempitan. Ya. Itu kan nikmat yang sangat besar. Gitu. Sok aja ya, dalam hal-hal yang sepele lah misalnya, yang jadi rutinitas kita sebelum kita bicara ke bab perceraian ini ya, itu kan kita berharap dimudahkan semua urusan kita. Perjalanan, ya Allah mudahkan, semoga lancar, nggak ada macet-macet, aman gitu ya, selamat. Dalam baca Quran begitu juga, dalam menghafal Quran juga begitu ya. Ya Allah berikan kemudahan. Dalam memahami ilmu juga sama. Ya. Jadi janji di sini wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kan apalagi ya lebih-lebih dalam kondisi yang tadi rumit gitu ya. Rumit karena melibatkan perasaan, emosi, psikologi manusia ya. Rumit sekali gitu ya. Kalau kita posisi sebagai konselor itu sulit ya. Ketika menanggapi ya, suaminya dianggapnya berpihak, ketika menanggapi merespon ya istrinya dianggapnya berpihak gitu. Ya, ini kan sangat rumit. Maka supaya dimudahkan kata Allah urusannya ya bertakwa lagi gitu. Temanya bertakwa lagi. Nah kemudian ya,
Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Anzalahu ilaikum. Ya. Ini juga bagaimana kita membaca anzala, ya, kan biasanya dari atas, ya, turunkan dari atas. Al-Quran diturunkan dari atas dengan menggunakan anzala. Inna nahnu nazzalna dzikra, itu juga dengan nazala juga diturunkan. Ya. Menunjukkan kondisi yang sangat agung, ya. Dzalika amrullah, ya. Perintah Allah ini sesuatu yang sangat agung. Dengan disebutkan anzala, ya. Ilaikum, ilaikum ini dengan harfu jarnya ila, ini berarti sesuatu yang karunia, ya, pemberian hadiah dari Allah dengan menggunakan ila itu untuk kalian. Beda dengan ala, itu menjadi sebuah responsibility, jadi tanggung jawab. Dan Al-Quran disebutkan dua-duanya, ila dengan ala. Di Al-Quran karunia sekaligus juga ala, ya, di sebuah tanggung jawab. Ya. Nah, ini urusan ini kata Allah, anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Kenapa ada janji yukafir anhu sayyi'atihi? Kalau kita baca di surat At-Taghabun ini kan nanti digabungkan, ya, yukafir anhu sayyi'atihi itu digabungkan dengan yudkhilhu jannat. Digabungkan di situ, ya. Tapi di surat At-Tolak ini dipisahkan. Yukafir anhu sayyi'atihi-nya disebutkan di sini ketika orang itu wa may yattaqillah. Ya, tapi kalau di At-Taghabun kan wa may yu'min billah, ya. Barang siapa yang beriman, ya, kepada Allah, ya, itu yukafir anhu, ya. Ya, dihapus juga dosa-dosanya. Berarti kan dalam kondisi perceraian, resiko terjadinya kesalahan, perbuatan dosa itu sangat besar. Ya. Ketika ada konflik begitu tanpa sengaja, emosi nggak terkontrol gitu, ya, mungkin amarah, lisan udah nggak bisa lagi ngomong, mungkin tangannya, macam-macam, ya. Ya, tangannya sudah nggak ini, ya, ada yang terbang, yang lain, pokoknya banyak, ya. Nah, jadi di samping kehidupan rumah tangga itu peluang mendapatkan khairan katsira, maka di sini juga implisit, ya, ini ada resiko-resiko terjadinya dosa besar, dosa yang sangat banyak. Sehingga ketika keluarga rumah tangga itu, ya, berupaya untuk, ya, membangun ketakwaan itu yukafir anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. Nah, tentu saja bagi orang yang beriman, ya, janji-janji ini, ya, itu kan kemudahan dalam urusan penghapusan dosa dan pelipat gandaan pahala, itu kan limpahan karunia yang sangat menggoda dan tawaran yang menggiurkan, gitu. Tawaran yang menggiurkan. Jadi Allah yang maha segalanya itu menjanjikan, dan Allah tidak pernah, ya, ingkar janji. Hanya orang-orang yang secara keimanan bermasalahlah yang tidak tertarik, gitu, ya, dengan janji ini. Lebih kepada fokus, pokoknya mah bubar lah, gitu. Pokoknya saya nggak mau lagi, ya. Lebih fokus pada itu. Padahal surat ini mengingatkan, gitu, ya. Ayo takwa, tawakal. Ini loh balasannya, gitu. Ya, ini balasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, ini masih review, ya. Ayat ke-6, ya, ini bicara tentang rincian masalah tempat tinggal dan nafkah selama iddah, ya. Sehingga nanti kegagalan, ya, membina rumah tangga sampai terjadinya perceraian itu kan jangan menjadi bencana, ya, bagi anak yang tidak berdosa. Ini diajak lagi memikirkan kondisi anak, ya. Jangan sampai, ya, ada, ya, korban, ya, anak yang karena rumah tangganya gagal, ya, sampai bercerai, itu anak jadi korban. Sulit, ya, ini. Ya, biasanya perceraian tuh, ya, anak terbawa, ya, terpengaruh.
Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini sudah kita bahas bahwa apa namanya, seorang istri yang sudah dicerai kemudian sampai melahirkan anak itu harus dijamin kesehatannya, nutrisinya karena menyusui anaknya ya. Ini ada anekdot di ayat ini bahwa ketika istri itu ya masih jadi istri gitu ya, kemudian punya anak, melahirkan dan menyusui, itu kan suami nggak punya kewajiban gitu ya, punya kewajiban untuk secara eksplisit memberikan upah gitu ya, memberikan kompensasi atau upah ya. Ya. Tapi ketika terjadi perceraian, justru harus membayar itu suami itu ya. Dan itu silahkan kompromi ya, musyawarahkan. Ya, musyawarahkan. Nanti misalnya sebulan berapa kebutuhannya gitu ya. Istrinya boleh nawar gitu. Ya, itu tawar-menawar di situ. Ya. Ya, siapa tahu kata Allah ya, kalian berpikir gitu ya. Ya, mending tetap jadi istri kan, jadi suami istri. Jadi nggak usah keluar lebih banyak lagi ya uang gitu ya. Nah, ini hebatnya ya Allah ya. Ya, menjamin kehidupan sosial dari istri, juga menjamin kehidupan anak yang tidak berdosa. Ya. Di samping itu juga ada orang yang berpikir tuh, oh ya berarti mending ya udahlah tetap aja gitu. Ya nggak usah berpisah sehingga tidak usah mengeluarkan uang lagi. Sudah seperti biasa. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dihormati, dimuliakan oleh Allah, ya. Kita lanjutkan. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah ya, menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Di sini bahwa suami tidak boleh berbuat zalim. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak ya sudah berikan ya, sesuai kemampuannya. Sebaliknya istri juga nggak boleh mempersulit. Ya. Nah, ini kan sudah dicerai nih, ya. Tadinya ngontrak dia minta ya di hotel ya, nggak boleh. Ya. Ini seimbang ya. Suami tidak boleh berbuat zalim dan istri juga tidak boleh mempersulit. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kalau di surat Al-Nasrah kan inna ma'a. Di sininya ma'a ya. Bersama. Inna ma'a. Ya. Inna ma'al usri yusron. Tapi saking beratnya suasana perceraian ini, maka memang yusronnya itu seolah-olah memang ba'danya itu jadi sesuatu yang berproses lebih lama. Ya, saya Allah ba'da usri yusra. Dan lagi-lagi penggunaan kemudahan yang memakai kosakata yusron ini ya, dalam bahasa Arab ada sahlun, sahlun itu mudah, ya. Yusrun itu juga mudah. Apa bedanya? Ya, kalau sahlun itu lebih kepada sesuatu yang fisik ya, kemudahannya, sahlun itu. Kalau jalannya melandai itu disebut suhul, melandai gitu ya, karena mudah jalannya gitu melandai. Jalan ke danau biasanya melandai gitu ya. Itu namanya suhul jalannya itu. Tapi kalau yusrun itu memang kemudahan yang lebih berbobot. Kemudahan yang lebih berbobot, lebih bersifat spiritual, maknawiyah gitu ya. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an kita tidak akan menemukan kemudahan dengan disebutkan dengan sahlun. Semuanya dengan yusrun atau yusron. Ya, ya, Masya Allah. Jadi kemudahan yang eksklusif. Nah, kita harus yakin, ya, memang ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, meskipun terjadi perceraian, ingat saya Allahu ba'da usri yusra. Selama dijaga etikanya, ya keislaman, kequranannya, itu akan Allah berikan balasan. Ya. Selanjutnya, ini yang kita akan lihat ayat-ayat berikutnya adalah paragraf baru. Kalau sampai ayat ke-7 itu rincian tentang syariat tolak, tapi ayat 8 sampai terakhir itu seolah-olah nggak ada kaitannya. Ya. Tiba-tiba bicara tentang kehancuran suatu negeri.
Nah, ini jadi paragraf baru. Para ulama kita membahas begitu luar biasanya ketika bicara tentang, oh ini paragraf baru. Kenapa susunan paragraf ini urutannya sesudah paragraf yang sebelumnya gitu. Kenapa ada di sini gitu. Misalnya paragraf A, kemudian ya bicara tentang A, kemudian disusul paragraf barunya B, nanti balik lagi temanya ke A di sana. Itu ada rahasia-rahasia ya. Korelasinya apa? Nah, ini juga menarik. Di ayat ke-8, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa adzabnaha adzaban nukra. Ini sangat kuat ya ayatnya. Kalau kita sedikit bedah dengan bahasa Arab, di sini banyak maf'ul mutlak. Ada penekanan taukid dengan menggunakan masdarnya. Ya. Jadi cara membuat penegasan penguatan itu bisa banyak cara dalam bahasa Arab, diantaranya dengan maf'ul mutlak ya, dengan mentaukid menggunakan masdarnya. Masdar itu kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan. Kalau saya katakan saya benar-benar sudah makan, akal tuh aklan, nah itu saya benar-benar sudah makan. Jadi akal tuh saya sudah makan, aklan, nah ini taukidnya. Ya. Artinya makan juga. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat keunikan kosakata di sini. Pertama, ketika disebutkan Korea, ini guru kita ya, Saudara belajar sering membahas ini ya, Korea ini kosakata yang secara spesifik menyebutkan kehidupan orang-orang ketika disebut Korea itu jauh dari keimanan. Jauh dari keimanan. Silahkan baca nanti di surat Yasin, misalnya itu disebut Korea, karena memang masyarakatnya nggak beriman. Ya. Masyarakat yang beriman, maka istilahnya adalah Al-Madinah. Makanya begitu datang ke Yasrib, itu kan dirubah namanya. Al-Madinah Al-Munawwar. Ya. Hanya orang-orang yang bencilah kepada Islam, yang tidak mau menyebut dengan Al-Madinah, tapi sebut lagi dengan Yasrib. Nah, berarti ini adalah kondisi masyarakat yang tidak beriman. Min qaryati. Apa yang mereka lakukan? Atat an amri rabbiha wa rusulihi. Ini ada kosakata atat ya. Ini juga unik kosakata ini ya. Istilahnya mendurhakai. Jadi ata ini ata ya, saya nggak menyinggung nama orang ya, meskipun viral ya. Ininya gini. Akar katanya ain, ta, dan wau ya. Jadi nanti ada atau ya. Ya, atau ya. Ini istilah untuk kondisi di mana orang itu melampaui batas dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Ya. Melampaui batasan Allah dengan sombong, dengan keangkuhan. Itulah ata. Ya. Atat an amri rabbiha. Maka kalau kita baca di kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ini kan tidak dirinci, ya, Koryahnya yang mana, negeri yang mana. Tapi kalau kita buka Ata, ya, atau ya, itu ada kisah kaum Ad. Ya, ketika Allah binasakan dengan birihin sorsorin atiyah. Ya, kaum Ad itu dibinasakan dengan rih, angin, sorsorin itu sangat dingin, atiyah. Nah, atiyah sama di sini. Akar katanya sama. Apa atiyah itu? Itu angin yang sangat kencang sampai melampaui batasan yang biasanya dialami oleh manusia. Angin yang sangat kencang itu ya rihin atiyah, rihan atiyah. Angin yang sangat kencang. Itu kaum Ad dibinasakan dengan itu. Kemudian juga Bani Israel yang melanggar aturan hari Sabtu, itu dihukumnya juga dengan ya wakunu kirodatan khosiin. Ya, mereka menjadi kera yang hina. Gitu. Gara-gara apa? Atau ya, karena melampaui batasan ya, aturan di hari Sabtu. Dan mereka sombong kan? Gitu. Ya, ini bisa kok. Ini kita nggak ngambil langsung. Ya, itu kan benar-benar ya
merekayasa aturan Allah gitu ya. Kemudian kaum Samud juga begitu. Kaum Samud yang dengan sombongnya membunuh ya unta Allah, itu dihukumnya dengan disambar petir ya, sambar petir, so'iqah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa korelasinya? Ya, apa hubungannya antara ayat ini tentang penghancuran suatu negeri dengan rumah tangga yang bercerai? Ini bagaimana bahwa rumah tangga ya, ketika terjadi ya, perceraian itu memang beresiko ya, ada kondisi-kondisi yang melampaui batasan ya, hukum-hukum Allah gitu. Ya. Maka takutlah sebagaimana ya, Allah menceritakan orang-orang yang juga melampaui batasan Allah itu dihukum dengan sangat keras ya. Ya, fahasabna hisaban syadida. Nah, ini ya, hasabna ini sudah menghitung dengan sangat akurat, ditambah dengan hisaban ini taukidnya, syadidan ini kata sifatnya. Ya. Wa adabnaha ini adab, kami adab dengan adaban, ini taukidnya, nukron, nakiroh, sesuatu yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Ya. Jadi naudzubillah ya, ada orang yang bercerai tapi menzolimi pasangannya, itu siap-siap aja dengan ya hasabnaha hisaban syadidan wa adabnaha adaban nukra. Dan ini sebagian besar ulama menyebutkan ini di dunia. Ya, ini balasan di dunia. Ketika terjadi kezoliman itu balasannya ini di dunia. Ya. Fadaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Ya. Nah, luar biasa ya bagaimana seorang ulama ya, yang menjadikan islahul usrah itu bagian dari marotibul amal ya, tingkatan-tingkatan amal. Setelah islahul fardi, kemudian islahul usrah. Sampai nanti ke islahul mujtama, islahul hukumah gitu ya. Jadi nyambung ini. Kenapa urusan rumah tangga kemudian nyambung kepada islahul qaryah gitu. Bagaimana suatu qaryah bisa dirubah menjadi Al-Madinah, itu memang esensinya ada di rumah tangga, di keluarga. Nyambung di situ gitu. Bukan saja adabnya ya hukumannya, tapi juga kebaikan-kebaikan yang dipupuk, ditanam, dibina, disebarkan dari usroh, dari rumah tangga, itu sampai nanti akan berimplikasi kepada proses islah yang selanjutnya, perbaikan yang selanjutnya gitu. Jadi jangan main-main ya, memang ini tema tentang ketahanan keluarga ini jadi tema yang juga ya sangat-sangat diperhatikan ya oleh mereka yang ingin menghancurkan ya Islam ini gitu. Ya, dirusak dari ya, keluarganya. Ya. Baik, selanjutnya ya. Oh tadi ada wabal ya. Wabal ini juga ya, istilah yang ya sekilas ya. Ya, wabal ini akibat yang buruk ya. Wabala ini akibat yang buruk artinya ya, nanti kita temukan di dalam Al-Qur'an bicara tentang hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu istilahnya wabil. Hujan yang lebat wabil. Ya. Ya, nah ini kenapa jadi wabala ini? Ya, berarti sesuatu yang sangat berat ya. Kemudian di ayat 10 dan 11 ya. A'adallahu lahum adzaban syadida. Nah, ini bicara tentang hukuman di akhirat. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, ya, adzaban syadida. Fattaqullah, lagi-lagi diajak untuk bertakwa. Ya ulil albab. Ya, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang ulul albab. Ada al-lub. Lub itu bagian terdalam dari qalb. Ya, kalau dirinci begitu, lub itu bagian terdalam dari qalb. Ya, fattaqullah ya ulil albab. Ya. Siapa ulil albab itu? Alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang beriman. Ini ada hubungan jika dan hanya jika ya.
Jadi orang beriman itu adalah orang yang memang harus secara jernih mengaktifasi akalnya gitu. Harus punya kegiatan untuk mengaktifasi akalnya sehingga menjadi ulul albab gitu. Ya. Jadi dua-duanya gitu. Ya. Jadi orang beriman itu harus senantiasa memberikan santapan bagi akalnya. Ya. Harus melek. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu, kepada kalian adzikra, ya, peringatan. Ya, di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an, ya, dzikra. Rasulan, nah, rasulan ini namanya badal. Badal itu mengganti berarti. Ya. Yang dimaksud dzikra, memang kita ya mengikuti penjelasan para ulama itu adalah Al-Qur'an. Tapi dijelaskan yang dimaksud dzikra itu adalah rasulan yatlu alaikum ayatillah. Ini sampai bayan, ya ataf bayan juga bisa ini disebutkan di sini ya. Badal. Yang dimaksud dzikra itu adalah rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi rasulan sebagai badal dari dzikron artinya pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliaulah sebagai peringatan itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengambil ya peringatan dari Quran ya memang harus juga baca bagaimana sirah ya, kehidupan baginda Rasulullah SAW. Beliaulah penterjemah hidup tentang hakikat Al-Quran. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana Rasulullah itu, jawabannya adalah kana khuluquhu Al-Quran. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Quran dengan ya, kehidupan Rasulullah SAW. Mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang menerangkan ya, mubayyinat ini juga ada isim mubalaghah di sini ya. Dengan mubayyinat ada tasydid di situ. Ya, liyukhrijal ladzina amanu yang mengeluarkan ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini unik. Ya. Kalau di tempat lain tidak disebutkan, wa amilus sholihatnya nggak disebutkan. Tapi hanya di surat At-Tolak ini ya disebutkan liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat. Saking pentingnya amal soleh dalam kasus ini gitu. Ya. Amal soleh. Ya. Minal zulumati ilan nur. Jadi ya memang enak ya kalau lagi emosi udah siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Tapi diajak amal soleh berarti wa amilus sholihat ya, dilihat siapa yang mengambil peluang amal soleh dalam kasus seperti ini. Ya, indah sekali ya. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan, ini juga diulang lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, ya, yudkhilhu dalam kondisi sendirian, jumlahnya 1, ya, maka dia akan dimasukkan jannatin, ini jamak, jannatin ini jamak ya, surga-surga. Beda dengan jannah. Kalau jannah ini jumlahnya 1. Ya. Jannah jumlahnya 1. Tapi kalau banyak jannatin. Ya, bayangkan memang berat sepertinya sendirian dalam kondisi ya seperti ini. Ya, beramal taat kepada Allah sepertinya sendirian, tapi nanti ya begitu dimasukkan ke dalam surga, wah dia akan mendapatkan balasan yang banyak sekali surga-surganya, jannatin, bahkan dengan bentuk nakiroh, indefinitif, berarti bisa kemana saja, nggak ada kapling-kaplingan, boleh masuk ke taman ini, ke taman buah, taman bunga, jannat. Tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Inilah rizki yang terbaik, yaitu surga. Jadi lagi-lagi kita diajak ya bagaimana akhirat ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Terakhir ayatnya ayat ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Kita tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi di ayat ini dirinci
Menciptakan apa? 7 langit. Menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat besar, ya. Sab'a samawati. Begitu juga dengan bumi. Wa minal ardi mislahunna. Jadi ini ayat yang menutup supaya kita ini mengecil, bahwa urusan yang sedang dihadapi itu kecil kok dibandingkan dengan Allah. Berurusan dengan Allah itu sangat besar dibandingkan dengan apa yang sedang dihadapi. Maka takutlah, taatlah kepada Allah, ikutlah aturan-aturan yang sudah Allah rinci dalam Al-Quran ini. Yatanazzalul amru. Tanazzala yatanazzalu. Yatanazzalul amru. Artinya turun ya sebetulnya. Tanazzala yatanazzalu itu turun. Turun untuk urusan penting dan besar. Jadi kalau kita baca tanazzalul malaikah, itu untuk urusan sesuatu yang penting dan besar. Biasanya malaikat turun atau Al-Quran turun. Itu dengan menggunakan tanazzala ya tanazzalu. Ya, tanazzulan. Jadi di sini saking pentingnya urusan ini juga menggunakan kosakata tanazzala ya tanazzalu. Urusan penting dan sangat besar. Ya. Dan semua yang ada di langit dan di bumi itu selalu taat kepada Allah. Ketika Allah menentukan suatu amr, ya, suatu urusan, mereka taat. Yang diharapkan adalah begitu juga dengan kita manusia. Annallaha ala, supaya apa? Ya, supaya kita mengetahui bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadirun, atas segala sesuatu, ya, qadirun itu maha kuasa. Wa annallaha, diulang lagi, dan sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi ini penutup ayat yang menguatkan, ya, supaya kita semua fokusnya kepada Allah, pada bimbingan Allah, dan permasalahan yang sedang dihadapi, ya, serahkan kepada Allah. Gitu. Takwa, tawakal itu yang sering diulang-ulang, maka insya Allah akan mendapatkan semua balasan-balasan yang disebutkan di ayat-ayat tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dibantu Allah untuk menyelesaikan pembahasan surat At-Tolak ini, ya, meskipun ya sangat terbatas, ya, insyaallah. Semoga Allah menambahkan pemahaman kepada kita semua dan juga membantu kita untuk mampu mengamalkannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, wa yakum Mas Edi, Masya Allah. Ya, punten. Izin.